Melihat keramaian yang meriah ini, Anda tidak akan pernah tahu hubungan tak terduga mereka. Mereka datang dari lebih dari selusin negara. Ratusan peserta berada di Israel untuk March of the Nations. Ayah dan kakek mereka adalah Nazi, adalah pembunuh, dan mereka tidak pernah meminta pengampunan. Kami telah melihat kami sebagai keturunan, sebagai anak, cucu dan cicit. Kami memiliki tanggungjawab atas hal itu dan kami ingin menyatakan sikap menentang antisemitisme dan kebencian terhadap orang Yahudi. Di sini, di Yerusalem, masa lalu dan masa kini bertemu di satu tempat. Penyintas Holocaust, mantan sandera Israel dan keturunan pelaku Nazi, semuanya berada di satu ruangan di Israel untuk tidak hanya menghadapi masa lalu, tetapi mungkin juga menawarkan jembatan menuju masa depan. Minggu ini jembatan itu membentang di seluruh Israel dengan pawai yang berlangsung di beberapa kota dari Ashkelon hingga Haifa. Saya rasa untuk mengenal teman-teman Yahudi di komunitas mereka atau langsung di Israel, kunjungilah Israel. Saya tahu bahwa ini adalah kesalahan buyut-buyut saya. Tapi tanggung jawabnya bisa saya ambil. Dan saat generasi baru ini berbicara tentang tanggung jawab, para penyintas Holocaust menawarkan jalan ke depan. Kamu tidak melakukannya. Kamu adalah cicit dari orang yang membunuh ayahku. Tapi bukan kamu yang melakukannya. Dan yang paling penting, kamu bahkan tidak tahu tentang itu karena mereka merahasiakannya. Irene Shahar selamat dari ghetto Warsawa saat masih anak-anak. Selama bertahun-tahun, dia menantang dirinya sendiri untuk berbicara ketika antisemitisme dan anti-Zionisme semakin berkembang di seluruh dunia. Aku bahkan sempat ragu untuk menginjakkan kaki di tanah Jerman. Tapi akhirnya aku melakukannya juga. Aku melakukannya karena menurutku setelah 80 tahun seharusnya ada semacam jembatan antara kami, para penyintas dan keturunan Nazi. Sekarang dia membagikan harapan ini kepada generasi baru para penyintas, yaitu mantan sandera Israel. Yang paling penting, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya dan berterima kasih kepada semua orang yang duduk di sini. Bagi Guy Gilboa DeLol dan ayahnya Elon, malam ini sangat emosional. Tahun lalu, saat Guy masih disandra di Gaza, Elon pergi ke Jerman dan berdiri bersama gerakan yang sama ini, March of Life. Malam ini istimewa bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk mereka. Karena Guy selalu didoakan di setiap rumah, di setiap gereja selama 2 tahun terakhir. Mereka mendoakannya, mereka meninggalkan satu kursi kosong untuknya. Dukungan itu sangat berarti, terutama ketika dunia terasa semakin tidak bersahabat. Kami tahu bahwa di Israel semua orang berdoa untuk para sandera dan ingin mereka kembali, tapi kami juga tahu apa yang terjadi di seluruh dunia dengan semua antisemitisme dan kebencian. Dan ketika Anda melihat kelompok seperti ini yang mereka adalah orang Kristen dan mereka sangat mencintai Israel serta mendukung Israel tanpa ragu. Dan doa mereka serta iman mereka yang mendalam benar-benar memengaruhi saya. Bagi March of the Nations, ini adalah perayaan atas kelangsungan hidup. Sebuah konfrontasi dengan luka yang diwariskan dan upaya untuk mengubah kenangan menjadi tindakan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Shoah, dengan Holocaust. Tapi sebagai manusia, kita bisa membandingkan perasaan. Dan aku tahu persis apa yang mereka alami. Aku bersembunyi, aku berada di terowongan, aku tidak kekurangan udara untuk bernapas. Aku pernah mengalaminya, tapi itu 80 tahun yang lalu. Dan aku selamat, mereka juga selamat. Dan sekarang, mereka yang telah melewati masa-masa tergelap meminta generasi berikutnya untuk melakukan sesuatu dengan sejarah itu. Mari kita menjembatani perbedaan ini. Mari kita satukan tangan, hati, dan pikiran kita. Dan mari kita menjadi bagian dari satu umat, satu bangsa untuk mendukung negara kita, yaitu negara Israel dan Yudaisme. Tidak pernah lagi bukan sekedar kata-kata. Bagi kelompok ini, itu adalah sesuatu yang patut diperjuangkan dengan turun berbaris. Di Yerusalem, Nicole Zedek melaporkan untuk I24 News English.